Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Intan. Umurku 16 tahun. Jadi gini, aku mau cerita nih. Minggu lalu, aku dan teman-temanku berolahraga di lapangan bola. Kami berlari mengelilingi satu lapangan bola penuh. Setelah itu, kami kecapean dan memilih untuk istirahat dulu sebelum bermain badminton. Saat istirahat, aku melihat teman-temanku tidak mengeluarkan banyak keringat serta napas yang tidak beraturan. Sedangkan aku tidak berkeringat dan napasku juga tidak beraturan. Mengapa ya hal itu bisa terjadi? Karena hal tersebut, aku memiliki pertanyaan di kepalaku. Seperti, mengapa saat berolahraga seseorang tidak berkeringat? Bagaimana proses pembentukan keringat serta organ yang berperan? Jelaskan mengenai kelainan dan teknologi dalam penyembuhan seseorang yang tidak berkeringat. Dan mengapa saat berolahraga dada kita terasa sesak? Bagaimana proses pernapasan saat berolahraga serta organ apa yang berperan? Jelaskan kelainan pada pernapasan yang mungkin terjadi saat berolahraga serta teknologi pengobatannya. Permasalahan tadi berkaitan loh dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu sistem ekskresi. Apakah kamu sudah pernah mendengar kata ekskresi atau sistem ekskresi? Jika sudah, coba jelaskan apa itu sistem ekskresi menurut bahasamu sendiri. Adapun organ yang berperan dalam sistem ekskresi yaitu kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi, organ, kulit, dan paru-paru. Kulit merupakan lapisan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Organ ekskresi ini berfungsi mengeluarkan zat sisa berupa keringat yang mengandung kelebihan air, garam, dan limbah nitrogen. Struktur kulit terbagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Lapisan paling atas pada organ kulit yaitu lapisan epidermis atau disebut juga dengan lapisan kulit ari. Lapisan epidermis merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Pada lapisan epidermis ini memiliki lapisan penyusun seperti stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan terakhir yaitu stratum basal. Selanjutnya yaitu lapisan dermis atau biasa disebut juga dengan lapisan kulit jangat. Lapisan dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis ini lebih tebal daripada lapisan epidermis. Secara garis besar, lapisan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama pars papillare dan yang kedua pars reticulare. Yang terakhir yaitu lapisan hipodermis atau biasa disebut juga dengan lapisan subkutan. Lapisan hipodermis merupakan lapisan yang langsung di bawah dermis. Batas dari subkutan dengan dermis tidak tegas. Jaringan subkutan ini mengandung saraf, pembuluh darah, dan limfe, kandung rambut, dan di lapisan atas subkutan terdapat kelenjar keringat. Zat yang akan dikeluarkan atau diekskresikan oleh organ kulit yaitu keringat. Pada kondisi normal, keringat yang akan dikeluarkan sekitar 50 cc per jam. Jumlah ini akan bertambah ataupun berkurang jika dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu seperti suhu lingkungan meningkat, aktivitas tubuh,
dan kondisi kesehatan seseorang. Selanjutnya yaitu mekanisme pembentukan keringat. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus atau biasa disebut juga dengan otak. Apabila hipotalamus mendapatkan rangsangan, maka akan terjadi perubahan suhu dalam pembuluh darah. Rangsangan tadi akan diteruskan ke kelenjar keringat, dan selanjutnya kelenjar keringat akan menyerap air dan sedikit urea dari kapiler darah, dan kemudian akan dikeluarkan melalui permukaan kulit atau pori-pori kulit dalam bentuk keringat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai organ paru-paru. Nah, pada pertemuan sebelumnya pasti sudah mempelajari tentang organ paru-paru kan? Paru-paru merupakan bagian utama dari sistem pernapasan atau disebut juga dengan respirasi. Tetapi, paru-paru ini juga merupakan bagian penting loh dari sistem ekskresi. Mengapa ya demikian? Dalam tubuh manusia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di rongga dada. Paru-paru terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Paru-paru kanan dan kiri mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Pada paru-paru kiri orang dewasa memiliki berat sekitar 325 sampai 550 gram. Sementara pada paru-paru kanan mempunyai bobot sekitar 375 sampai 600 gram. Setiap sisi paru-paru terbagi ke dalam beberapa bagian yang disebut dengan lobus. Pada paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus, karena terdapat jantung yang berada dalam alur atau taki jantung yang terletak di lobus bawah. Sedangkan pada paru-paru kanan terdiri atas 3 lobus yang membuat ukuran dan beratnya menjadi lebih besar dibandingkan paru-paru kiri. Sistem ekskresi paru-paru bertanggung jawab mengekskresikan limbah gas dari tubuh. Limbah gas tubuh merupakan produk sampingan metabolisme yang sebagian besar diantaranya mengandung racun atau bahan yang tidak berguna oleh tubuh manusia. Selanjutnya yaitu mekanisme ekskresi organ paru-paru. Yang pertama, di pembuluh darah atau alveolus, karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O akan berdifusi melalui kapiler darah karena tekanan karbon dioksida lebih tinggi daripada kapiler darah. Selanjutnya, di dalam kapiler darah, karbon dioksida diangkut dalam 3 cara, yaitu yang pertama oleh plasma darah dalam bentuk asam karbonat H2CO2, yang kedua oleh hemoglobin dalam bentuk senyawa karboksi hemoglobin HbCO2, yang ketiga dengan pertukaran klorida dalam bentuk ion bikarbonat HCO3. Setelah itu, senyawa akan dipecah lagi menjadi karbon dioksida dan H2O. Kemudian berdifusi ke alveolus dan dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekskresi dengan hembusan nafas. Pada sistem ekskresi kulit terdapat beberapa contoh gangguan atau kelainan, yaitu ada jerawat, herpes, panu, biduran, dan kanker kulit. Selanjutnya, teknologi penanganan gangguan atau kelainan pada sistem ekskresi kulit. Adapun teknologi yang dapat digunakan yaitu cangkok kulit,
operasi, atau bisa juga menggunakan salep untuk menangani infeksi jamur pada kulit. Sedangkan pada organ paru-paru terdapat beberapa gangguan atau kelainan juga, seperti pneumonia, TB atau tuberkulosis, bronkitis, asma, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Selanjutnya yaitu teknologi penanganan yang dapat digunakan untuk pengobatan gangguan atau kelainan pada organ paru-paru, yaitu dapat meliputi kemoterapi, inhaler, operasi, dan obat-obatan yang dapat digunakan sesuai dengan penyakit atau gangguan tersebut. Tahukah kamu, kita dapat kehilangan 3 liter air per hari dalam tubuh kita melalui kulit, dalam bentuk keringat, serta melalui napas dan air seni. Kita juga mengeluarkan kandungan garam dalam tubuh melalui keringat loh. Hal inilah yang menyebabkan mengapa keringat kita terasa asin. Dan tahukah kamu, saat kita menarik nafas, dada kita membengkak, dan saat kita menghembuskan nafas, dada kita mengempis. Namun, gerakan dada ini sebenarnya bukan hasil dari pengisian atau keluarnya udara dari paru-paru. Selama menghirup, diafragma atau lembaran otot tipis membentuk kubah yang memisahkan organ dada dan perut, berkontraksi dan bergerak ke bawah sehingga menambahkan ruang di rongga dada. Pada saat yang sama, otot-otot di antara tulang rusuk berkontraksi untuk menarik tulang rusuk ke atas dan keluar. Saat menghembuskan nafas, hal yang terjadi justru sebaliknya. Nah, jadi sudah paham kan mengenai sistem ekskresi organ kulit dan paru-paru? Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.